Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bersama saya Mukbil Winanda, NIT 1.1.1.09.014, Program Studi Perikanan Tangkap Taruna Tingkat Madya di Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang praktik perencanaan pelayaran KM Bangbil 99 dari Pelabuhan Teluk Bayur ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Seorang pelaut dalam melakukan sebuah pelayaran harus menyiapkan sebuah perencanaan yang matang untuk mencapai suatu tempat dengan keadaan yang selamat, dan perusahaan kapal yang bekerja sama dengan seorang pelaut mendapatkan kepuasan dengan kinerja pelaut tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang pelaut dalam merencanakan sebuah pelayaran. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan sebuah pelayaran. Yang pertama, navigasi dan penentuan posisi. Contoh alat-alat navigasi yang digunakan di sebuah kapal yaitu: yang pertama, kompas. Kompas memiliki fungsi untuk menentukan sebuah arah kapal ke arah yang ingin dituju. Kompas memiliki 360 derajat arah yang berpedoman pada magnetik bumi. Yang kedua, ada GPS. GPS memiliki fungsi menentukan sebuah posisi di bumi dengan penjelasan dari satelit yang dipancarkan ke bumi untuk menentukan sebuah posisi. Para pelaut menggunakan GPS ini untuk merekam sebuah pelayaran dari suatu tempat menuju ke tempat lain, dan rekaman tersebut bisa digunakan kembali pada pelayaran berikutnya. GPS ini mampu merekam beberapa rekaman suatu pelayaran yang dapat digunakan oleh pelaut untuk melakukan pelayaran berikutnya. Dan yang ketiga yaitu ada fish finder. Fish finder ini memiliki fungsi memancarkan sinyal ke dasar laut, dan dasar laut memantulkan gema ke arah sinyal yang memberikan sinyal tersebut. Fish finder ini adalah modifikasi dari alat pencari ikan yang dapat digunakan juga oleh kapal-kapal niaga atau kapal kargo untuk mendeteksi kedalaman suatu perairan dan apakah perairan tersebut memiliki kedalaman yang cukup untuk dilewati sebuah kapal. Fish finder dasarnya memiliki fungsi yang digunakan oleh kapal ikan mendeteksi gerombolan ikan yang terdapat di sekeliling kapal. Fish finder juga memiliki kemampuan mendeteksi ada atau tidaknya karang yang terdapat di dasar perairan atau kapal-kapal bekas tenggelam yang dapat dideteksinya. Yang kemudian yaitu ada radar. Radar memiliki fungsi mendeteksi keadaan di sekeliling kapal yang berada di permukaan perairan. Kapal yang memiliki radar
dapat mendeteksi benda-benda hanyut yang terdapat di sekelilingnya, seperti kayu atau sampah-sampah yang hanyut di sekeliling kapal, atau juga kapal-kapal yang melintas di sekeliling kapal. Radar memiliki cara kerja yaitu dengan memancarkan sinyal ke sekeliling kapal, dan sinyal tersebut dipantulkan kembali oleh benda-benda yang tertabrak oleh sinyal yang dipancarkan oleh dari radar tersebut. Selanjutnya yaitu sextant. Sextant adalah alat untuk mengukur benda-benda langit dalam menentukan sebuah posisi kapal. Sextant membantu para pelaut dalam menentukan posisi kapal dengan mengukur seperti benda-benda langit, yaitu bintang, matahari, ataupun bulan. Selanjutnya yaitu ada radio. Radio digunakan oleh para pelaut untuk saling berbagi informasi dalam sebuah pelayaran, seperti keadaan cuaca di suatu tempat yang ingin dituju oleh para pelaut tersebut, atau kedalaman perairan, atau juga dapat digunakan berkomunikasi dengan orang-orang di darat, seperti misalnya di laut mengalami kecelakaan atau kerusakan di kapal yang sedang kita bawa. Selain dari alat-alat navigasi, di atas juga dibutuhkan alat-alat berikut yang dibutuhkan oleh seorang pelaut dalam memudahkan sebuah perencanaan pelayarannya. Yang pertama yaitu ada katalog peta. Katalog peta digunakan untuk melihat peta-peta yang akan dilalui sebuah pelayaran yang dituju oleh seorang pelaut. Yang kedua yaitu peta laut. Peta laut digunakan para pelaut untuk menentukan posisi di suatu kapal yang berada di perairan. Yang ketiga ada daftar pasang surut. Daftar pasang surut ini digunakan oleh seorang pelaut untuk melihat pada bulan berapa atau tanggal berapa kondisi pasang pada suatu daerah. Di daftar pasang surut ini terdapat beberapa daerah yang memiliki waktu pasang yang berbeda-beda. Yang keempat ada daftar pasang surut. Daftar arus pasang. Daftar arus pasang ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan daftar pasang surut. Arus pasang digunakan oleh para pelaut menentukan arah arus suatu pasang. Yang kelima ada mistar jajar. Mistar jajar ini digunakan oleh para pelaut untuk melukis atau menentukan sebuah trek pelayaran yang ingin dituju. Misalnya yang sedang dilakukan pada praktik hari ini yaitu KM Bang Bil sedang melakukan perjalanan atau pelayaran dari Pelabuhan Teluk Bayur ke Pelabuhan Bakauni Lampung. Seorang kapten harus menggaris atau daerah yang akan dilaluinya dalam sebuah perjalanan atau pelayaran untuk mencapai tujuan yang ingin dituju. Yang ketiga, yang
keenam yaitu ada penggaris segitiga. Penggaris segitiga ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan mistar jajar untuk melakukan sebuah proyeksi peta untuk melukis atau membuat trek sebuah pelayaran. Yang ketujuh yaitu ada jangka semat. Jangka semat ini digunakan oleh para pelaut untuk mengukur sudut yang terdapat dalam sebuah peta untuk menentukan lintang atau bujur sebuah peta tersebut. Yang kedelapan ada pensil yang digunakan oleh para pelaut untuk melukis sebuah trek pelayaran. Yang kesembilan yaitu ada karet penghapus. Karet penghapus ini digunakan oleh para pelaut, misalnya ada terjadi kesalahan dalam membuat sebuah trek pelayaran. Selanjutnya ada almanak nautika yang tidak dituliskan pada praktek hari ini. Almanak nautika memiliki fungsi untuk mengukur atau melihat suatu benda-benda langit, suatu derajat benda-benda langit yang terdapat pada hari, bulan maupun jam yang akan dilalui dalam sebuah pelayaran. Selain dari hal-hal yang telah disampaikan di atas, dalam menentukan atau merencanakan sebuah pelayaran harus diperhatikan juga kesehatan mesin kapal. Seorang KKM atau kepala kamar mesin harus memperhatikan kesehatan pada kapalnya, seperti merawat mesin agar selalu sehat dan tidak mengalami kendala dalam suatu pelayaran. Kesehatan mesin sangat dibutuhkan untuk menjaga keselamatan awak-awak kapal yang berada di kapal untuk tidak mengalami kendala dalam melakukan sebuah pelayaran. Misalnya terdapat kerusakan pada bagian-bagian mesin. Menjaga kesehatan mesin harus dirawat dan dimiliki tanggung jawab oleh sebuah perwira tinggi di suatu kapal yang biasanya disebut oleh KKM. Selanjutnya yaitu ada bahan bakar. Bahan bakar sangat harus diperhatikan dalam cukup atau tidaknya dalam melakukan sebuah pelayaran dari suatu tempat ke tempat lain. KKM harus menghitung berapa jumlah bahan bakar yang dihabiskan dalam melakukan satu buah pelayaran untuk tidak mengalami kendala pada sebuah pelayaran. Bahan bakar harus sangat diperhatikan untuk tidak mengalami kendala pada suatu pelayaran. Yang selanjutnya yaitu ada oli. Oli juga harus diperhatikan seorang kepala kamar mesin atau bawahannya seperti oiler atau masinis 1, masinis 2 untuk menjaga kesehatan mesin suatu kapal. Suatu kapal harus memiliki mesin yang sehat untuk mendapatkan kepuasan dalam mencapai suatu pelayaran. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Satu kata yang dapat saya bahas pada kesempatan itu yaitu jika kau sudah mencoba namun gagal, percayalah itu cukup baik. Sebagian orang bahkan tidak mau untuk mencoba. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.